Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan mengelilingi sebuah destinasi prasejarah yang sangat misterius di sebuah daerah Timur Tengah dengan berbagai keunikan dan ciri khas yang sangat kental di sana. Mari kita langsung mengunjungi ke dalam daerah sana. Selamat datang di Tafsir Taman Fantasi Mesir. Saya Afrizal sebagai pemandu di Taman Fantasi Mesir. Kebetulan saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya yang akan ikut memandu kalian. Di antaranya ada pemandu Fadli sebagai penjelas, dan saya sendiri sebagai moderator, pemandu Arya sebagai penjelas, dan ada dua pemandu lagi, yaitu Risna dan Valen yang menjadi penjelas. Kita akan langsung masuk ke dalam halaman tafsir Taman Fantasi Mesir. Dengan mengusung tema unsur golongan 5A, lalu apa itu unsur golongan? Dalam kimia dan fisika atom, golongan utama adalah golongan unsur yang anggota paling ringannya diwakili oleh helium, litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon, seperti yang diatur dalam tabel periodik unsur kimia. Selanjutnya, kita masuk ke halaman unsur golongan yang akan dijelaskan oleh pemandu Valen. Baik, saya Valen sebagai pemandu penjelas ingin menjelaskan tentang unsur golongan 5. Yang pertama di sini ada nitrogen dengan lambang unsur N. Yang kedua ada fosfor dengan lambang unsur P. Yang ketiga ada arsen dengan lambang unsur AS. Yang keempat ada antimon dengan lambang unsur SB. Yang terakhir ada bismut dengan lambang unsur BI. Baik, untuk berikutnya ada kelimpahan. Di sini yang pertama ada nitrogen mengisi 78,08% atmosfer bumi udara, sangat sedikit sebagai NH3 dan HNO3, dan terdapat dalam banyak jaringan hidup. 0,3% nitrogen terdapat di kulit bumi. Yang kedua ada fosfor. Kelimpahan P di kulit bumi yaitu 0,1% yang terdapat dalam senyawa fosfor. Terdapat 1% dari berat badan sebagai batuan fosfat apatit. Misalnya, mineral fluorapatit Ca5PO4 3F dan hidroksiapatit Ca5PO4 3OH. Yang ketiga ada arsen. Arsen ini merupakan unsur yang melimpah secara alami di alam, jarang ditemukan dalam bentuk unsur karena arsen biasanya membentuk berbagai macam senyawa kompleks, bisa berupa trivalen As+3 atau pentavalen As+5. Dan yang keempat ada antimon. Kelimpahan unsurnya tidak banyak tetapi ditemukan dalam 100 spesies mineral. Kadang-kadang ditemukan sendiri, tetapi lebih sering sebagai sulfide stibnite Sb2S3. Yang terakhir ada bismut. Bismut adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Bi dan nomor atom 83. Logam dengan kristal trivalen ini memiliki sifat kimia mirip dengan arsen dan antimon dari semua jenis logam. Unsur ini paling bersifat diagnetik dan merupakan unsur kedua setelah raksa yang memiliki konduktivitas termal terendah. Baik, itu tadi penjelasan tentang unsur golongan 5. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator kita, Afrizal. Oke, dan itu sedikit penjelasan dari pemandu Valen tentang unsur-unsur golongan 5. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman sifat golongan yang akan dijelaskan oleh pemandu Fadli. Halo semua, saya pemandu Fadli. Saya akan membantu kalian untuk menjelaskan sifat golongan 5A dalam sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika dari golongan 5A. Akan ada tabel yang akan terpampang. Dan ini dia tabelnya. Sifat fisika dari golongan 5A. Yang pertama ada N sebagai nitrogen. Kita dapat melihat bahwa nomor atomnya adalah 7, jenisnya non-logam dan wujudnya adalah gas. Kemudian ada fosfor dengan lambang P. Nomor atomnya 15,
dan jenisnya adalah non-logam. Jadi sama seperti nitrogen, dia non-logam. Bentuk dari fosfor ini adalah padatan putih seperti lilin dan padatan merah. Kemudian ada arsen dengan unsur As. Nomor atomnya adalah 33 dan dia adalah metalloid. Wujudnya adalah padatan kuning dan padatan hijau. Kemudian ada antimon dengan lambang unsur Sb dan nomor atom 51. Kemudian jenisnya adalah metaboid. Wujudnya adalah padatan kuning, padatan putih perak. Yang terakhir ada bismut dengan lambang unsur Bi. Nomor atomnya adalah 83 dan ini adalah jenis logam. Wujudnya adalah padatan putih kemerahan. Dan dapat dilihat bahwa dari unsur-unsur tersebut nomor atomnya semakin besar. Kemudian ada elektrogativitas yang semakin mengecil. Dan itu dia sifat fisika dari golongan 5A. Ya, setelah tahu sifat fisika dari golongan 5, kemudian kita akan bahas sifat kimianya, dan ini dia tabelnya. Yang pertama adalah N, yang tadi adalah nitrogen, merupakan unsur stabil dan sulit bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya. Jadi nitrogen ini sangat sulit untuk bereaksi. Yang kedua ada dapat mengalami redoks, reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya dapat membentuk oksida asam. Kemudian bersifat diagmatik. Yang selanjutnya tidak mudah menguap. Kemudian elektronegatifnya paling tinggi dibanding yang lainnya. Kemudian tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nitrogen jadi seperti itu. Kemudian P yaitu fosfor. Fosfor ini tidak dapat bereaksi dengan air. Kemudian fosfor putih bersifat racun dan dapat larut dalam CS2, sedangkan fosfor merah kebalikannya. Selanjutnya ada As yaitu arsen, bersifat racun, sama-sama racun. Kemudian cepat teroksidasi menjadi oksida arsenik saat dipanaskan. Kemudian bereaksi dengan halogen, asam peroksida pekat, dan alkali panas. Kemudian ada antimon yang merupakan logam biru yang sifatnya stabil. Jadi antimon ini adalah sifatnya stabil, yang berupa logam kuning dan hitam tidak stabil. Jadi yang biru stabil, yang kuning dan hitam itu tidak stabil. Kemudian yang terakhir adalah bismut. Yang terakhir, bismut akan membentuk nyala biru saat dibakar dengan oksigen. Dan itu dia sifat kimia dari golongan 5. Kemudian ada lagi yang merupakan ada reaksi kimia lainnya. Oke, kita akan bahas. Oke, kemudian ini adalah sifat kimia yang lebih rumit lagi. Yang pertama ada N, yaitu nitrogen. Reaksi nitrogen dengan oksigen terjadi apabila bereaksi di udara dengan bantuan bunga api listrik tegangan tinggi dengan reaksi seperti berikutnya. Dapat teman-teman lihat, yaitu reaksinya N2 plus O2 menjadi 2NO. Selanjutnya senyawa NO akan bereaksi membentuk NO2 dengan reaksi 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Kemudian nitrogen hanya dapat bereaksi dengan fluor, membentuk nitrogen trifluorida dengan reaksi N2 plus 3F2 menjadi 2NF2. Kemudian nitrogen dapat bereaksi dengan logam membentuk nitri ionik, misalnya seperti 6Li ditambah N2 menjadi 3L2Li3N. Kemudian ada 6Ba plus N2 menjadi 2Ba3N. Kemudian 6Mg ditambah N2 menjadi 2Mg3N. Kemudian kita lanjut ke P yaitu fosfor. Fosfor dapat membentuk ikatan dengan cara yang mirip dengan nitrogen. Fosfor juga dapat membentuk 3 ikatan dengan nitrogen. Fosfor dapat membentuk atau menerima 3 elektron membentuk ion P3. Reaksi yang terjadi pada fosfor yaitu fosfor bersenyawa dengan kebanyakan non-logam dan logam-logam reaktif fosfor bereaksi dengan logam 1A dan 2A. Dapat membentuk fosfida dalam air.
fosfida mengalami hidrolisis, kemudian membentuk fosfin P3 yaitu Na3P plus 3H2O menjadi 3NaOH ditambah pH3. Kemudian fosfor membentuk dua macam senyawa dengan halogen yaitu trihalida PX3 dan pethalida PX5. Dan itu dia sedikit penjelasan, ada lagi di bawahnya. Kemudian kita langsung masuk ke AS. Mungkin teman-teman tadi AS yaitu arsen. Arsen reaksi arsenik dengan air. Arsenik tidak bereaksi dengan air dalam kondisi normal. Jadi arsen ini tidak bereaksi dengan air yang dalam kondisi normal. Kemudian reaksi arsenik dengan udara. Ketika arsen ini dipanaskan oleh oksigen, arsenik menyatu untuk membentuk arsen pentoksida tetraarsenik dekasida yang memiliki reaksi 4AS plus 2G AS 4O10 4AS plus 3O2 AS 4O6. Reaksi arsenik dengan halogen arsenik dengan fluor untuk membentuk arsen gas 5 fluorida dengan reaksi 2AS plus 5F2 2AS F5. Kemudian arsen bereaksi dengan kondisi yang terkendali dengan halogen fluorin, klorin, bromin, dan iodium untuk membentuk arsen 3 thihalides yang memiliki reaksi 2AS plus 3F2 2AF3. Yang selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Oke, untuk SB dan BI di situ sudah lengkap di tabelnya tentang antimon dan bismut. Dan itu dia penjelasan tentang reaksi kimia dari golongan 5A. Akan dilanjut oleh moderator Afrizal. Setelah tahu tentang unsur-unsur dan reaksi di golongan 5, akan ada penjelasan lagi tentang pembentukan unsur golongan 5 yang akan dijelaskan oleh pemandu area. Oke, baik, saya Arya Sandi Saputra akan menjelaskan tentang pembentukan. Yang pertama yaitu ada nitrogen dengan lambang unsur E. Nitrogen dibuat dengan penyulingan bertingkat udara cair. Dan yang kedua ada fosfor dengan lambang unsur P. Fosfor dibuat dalam tandur listrik dengan memanaskan fosforit. Pasir dan kokas dengan reaksi seperti berikut. Ca3PO4 2 3SiO2 menjadi 3 CaSiO3 plus P205 2P205 10C menjadi P4 plus 10CO. Di dalam proses ini dihasilkan fosfor kuning. Adapun fosfor merah dihasilkan dengan jalan memanaskan fosfor kuning pada suhu 250 derajat Celcius tanpa udara. Ketiga ada arsen dengan lambang unsur AS. Arsen dibuat melalui isolasi dengan pemanasan logam sulfida yang mengandung arsenik dan dengan cara mereduksi arsenik 3. Oksidasi dengan gas CO. Dan yang keempat ada antimon dengan lambang unsur SB. Antimoni diperoleh dari stibnit Sb2S3 digosokkan dengan logam besi dengan lambang unsur Fe sehingga sulfidanya bereaksi dengan besi. Langsung Sb2S3 plus 2Fe min menjadi 2Sb plus 3FeS. Yang kelima yaitu ada bismut dengan lambang unsur Bi dihasilkan dari biji bismutinit Bi2S3 dan bismit Bi203 dan di metode ekstraksikan dengan reduksi oksida oleh karbon 09 dibagi 52 tidak 0952 And action. dan itu dia penjelasan tentang pembentukan unsur golongan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Dan inilah bagian akhir dari perjalanan kita di Taman Fantasi Mesir, yaitu dampak dan manfaat dari golongan 5A yang akan dijelaskan oleh pemandu Risna. Oke, baik, saya Risna. Saya akan menjelaskan manfaat dan dampak dari golongan 5A. Di sini ada nitrogen. Manfaat nitrogen sebagai pendingin atau pembeku dalam industri makanan. Nitrogen called
pembentukan amoniak, campuran bahan bakar cair pada rokat bahan peledai. Dan dampak negatifnya ada mudah meledak, dapat mencemari air dan tanah. Dan selanjutnya ada fosfat. Manfaatnya ada sumber lampu radioaktif, sabun cuci, korek api, fosfor merah, racun tikus. Dan dampak negatifnya ada fosfor yang tidak digunakan secara bijak, terutama sebagai bahan peledak, dapat membahayakan manusia. Fosfor yang diubah dalam wujud gas dapat membahayakan kesehatan sebab dapat melekat pada kulit, paru-paru, dan usus. Oke, terima kasih. Belum, masih banyak. Selanjutnya ada arsen. Manfaatnya berbagai macam insektisida, dan dampak negatifnya sebagai senyawa arsenik adalah racun kuat. Dan selanjutnya ada antimon. Manfaatnya sebagai penguat timbal untuk baterai. Kegunaan lain adalah campuran anti gores, korek api obat-obatan, dan pipa antimon, dan senyawanya adalah tlok. Dampak negatif, antimon dan senyawa-senyawanya adalah toksik, meracun. Secara klinis, gejala akibat keracunan antimon hampir mirip dengan keracunan arsen. Dalam dosis rendah, antimon menyebabkan sakit kepala dan depresi. Dalam dosis tinggi, antimon akan mengakibatkan kematian dalam beberapa hari. Dan selanjutnya ada bismut. Manfaatnya, bismut digunakan dalam bidang kosmetik dan digunakan dalam bidang obat-obatan, juga untuk penyelenggaraan dalam perofosan peralatan makanan. Dan dampak negatif, efek samping ringan ada bersendawa, panas dingin, batuk, diare. Efek samping berat, sakit punggung, perasaan terbakar di dada atau perut, dan nyeri dada. Dan itu dia penjelasan tentang manfaat dan dampak unsur golongan 5A. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Dan itu perjalanan dari Taman Fantasi Mesir pada hari ini. Saya Afrizal selaku pemandu wisata Timur Tengah. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena yang berlebihan itu perasaan saya ke dia. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian, terima kasih. Kullu nafsin zaiqatul maut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.